Mungkin kita berusaha dari pagi sampai siang mendapatkan berbagai macam materi dalam bentuk apapun, itu hanya mampu mengantarkan kita kepada batas kesenangan. Dan itu fitrah. Kata Allah pada ayat 14 surah Al-Imran, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu husnul ma'ab." Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia kecenderungan seorang laki-laki terhadap perempuan, atau kecenderungan seorang perempuan terhadap laki-laki. Itu fitrah itu. Jadi kalau ada bapak tidak cenderung ke ibu-ibu atau sebaliknya, itu melawan fitrah itu. Karena itu fitrah itu. Makanya untuk menyalurkan itu dalam agama kita, perkawinan itu sesuatu yang dianjurkan. Kan dalam kajian fikih ada hukumnya wajib. Walaupun ada yang membagi ada sunnah, ada wajib, ada haram dan lain sebagainya. Karena Rasulullah mengatakan an-nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, maka siapa yang membenci akan sunnahku, maka dia bukanlah golongan umatku. Jadi kecenderungan seorang laki-laki, seorang manusia terhadap lawan jenis itu fitrah, dan itu kesenangan. Dan jalan untuk itu telah dibuka dalam agama kita melalui perkawinan. Wal banin, begitupun terhadap anak dan keturunan. Wal qanatiril muqantarah, terhadap harta benda yang bertumpuk. Di mencari harta sebanyak mungkin itu fitrah yang Allah berikan terhadap kita. Minadz zahabi wal fiddah, baik itu dalam bentuk emas ataupun dalam bentuk perak. Wal khailil musawwamah, begitupun binatang peliharaan. Wal an'am, binatang ternak. Wal harth, sawah dan ladang. Tetapi di ujung ayat ini kata Allah, "Dzalika mata'ul hayatid dunya." Yang kesemua itu kata Allah, itu merupakan kesenangan dunia. Itu kata kunci yang diberikan oleh Allah. Kita lihat dalam ayat lain, kata Allah, "Qul mata'ud dunya qalil." Katakan hai Muhammad, kesenangan dunia itu sedikit. Artinya apa? Kesenangan itu harus kita cari, harus kita buru. Itu pun ayat yang kita bacakan di awal tadi, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Apabila kamu telah selesai mengerjakan salat, maka bertebaranlah kamu di permukaan bumi. Termasuk kita yang hadir di kantor ini kan dalam rangka fantashiru fil ardh. Dan ini sebetulnya kewajiban kita. Kita lihat dalam tafsir Jalalain, wabtagu itu bermakna utlubur rizqa, mencari rezeki. Di mencari rezeki itu merupakan kewajiban. Makanya Islam itu tidak mentolerir kalau ada umatnya umat yang pemalas, umat yang bersuku basanang-sanang, umat yang tidak kreatif. Itu bukan diinginkan oleh Islam. Tapi Islam menginginkan umatnya yang kreatif gitu, yang suka bekerja keras. Dan banyak sebetulnya isyarat-isyarat ajaran agama kita supaya kita giat untuk bekerja itu. Di antara hadis Rasulullah mengatakan, yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih mulia dari tangan yang di bawah. Ini kan satu isyarat. Di saat orang bisa memberi, tentunya ada yang akan diberikan. Biasanya orang memberi itu kan dikarenakan usaha. Tapi yang perlu kita garis bawahi, segala macam bentuk materi itu merupakan kesenangan dunia, dan itu
sebentar, waktunya sedikit. Tapi itu harus kita usahakan. Tapi di samping itu ada yang kedua, yang diburu dan dicari oleh manusia. Manusia itu butuh ketentraman, butuh ketenangan, dan butuh kedamaian. Tidak ada artinya berbagai macam materi yang hanya bisa mengantarkan manusia kepada batas kesenangan di saat dia tidak tentram, di saat dia tidak tenang, dan di saat dia tidak damai. Kalau kita bicara masalah ketentraman, kedamaian, itu sesuai juga jawabanmu, yang memberikan itu hanya Allah. Kata Allah, "Wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin." Dialah Allah yang memberikan ketentraman, kedamaian terhadap hati orang-orang mukmin. Itu tidak ada yang memberikan selain daripada Allah. Itu hanya Allah yang memberikan. Siapa orang yang beriman yang tentram itu? Kata Allah, ayat 26 surah Ar-Ra'd, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Orang-orang yang beriman, hati mereka itu tentram, hati mereka itu damai. Kenapa? Karena dia selalu berzikir kepada Allah. Karena dia selalu ingat kepada Allah. Kata Allah, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu. Bapak dan Ibu, barangkali terjemahan ingat kepada Allah ini yang perlu di dalam kehidupan kita. Ini yang perlu mungkin kita realisasikan di dalam kehidupan kita. Artinya zikir kepada Allah itu